Hai semuanya, selamat siang. Aku harap kalian baik-baik saja. Assalamualaikum. Kita akan cek ya, firasat dia tentang dirimu. Firasat dia tentang dirimu. Kita akan lihat firasat dia tentang dirimu. Siapakah orang yang memiliki firasat tentangmu? Ada kartu Ten of Swords. Nah, Ten of Swords ini sepertinya ya, cinta kalian itu begitu dalam sehingga ada rasa kayak hubungan ini tuh di jalan sudah maksimal, tetapi mungkin ada kegagalan di hubungan ini karena ada kartu Ten of Swords. Ibaratnya ada orang ya, kalau kartu tradisional itu Ten of Swords, orang yang dipenuhi punggungnya dengan pedang, kelelahan, melepaskan, mungkin bisa melepaskan karena tak mampu memiliki. Kemudian firasat dia tentang kamu, orang ini siapa? Ada kartu Two of Pentacles. Two of Pentacles artinya balancing ya. Terus hubungannya ini mungkin bisa saja naik turun. Kamu memiliki hubungan naik turun dengan orang ini, atau hubungan ini itu sebetulnya kalian punya sama-sama ego yang besar, sehingga mana yang didahulukan ya. Jadi itu yang membuat on off. Dan ada kartu Page of Cups. Orang ini sayang banget sama kamu sebetulnya. Ya, dia merasa inner child dia ketika ketemu sama kamu itu benar-benar kayak terjaga gitu loh. Memang keinginan dia adalah memiliki seseorang mungkin yang seperti kamu, memiliki orang yang memiliki kasih sayang, dan dia kan orangnya tipenya adalah suka dirawat ya. Mungkin kamu adalah orang yang suka merawat dia, sehingga inner child-nya dia itu terpenuhi. Yang pasti dia ini sayang banget. Sayangnya itu pure murni sama kamu. Dan ada kartu Four of Swords ya, tapi penuh dengan namanya penuh dengan obstacle atau hambatan, sehingga ya mungkin seseorang ini itu banyak diemnya aja. Dan sebetulnya kalau ditanya cinta kamu ya cinta, cuman rencana kedepannya dia juga bingung, belum tahu nih harus bagaimana, ya kan? Seperti yang aku bilang tadi, energinya orang ini itu memang sebetulnya tulus mencintai kamu, karena kamu dirasa adalah orang yang cocok, orang yang pas untuk hidupnya. Kemudian kita akan buka dari kartu oracle ini. Aku akan ambil 3 aja ya, karena kartunya tuh lumayan besar teman-teman. Lumayan besar dan unlimited edition. Kita lihat ya di sini. Ada energi twin flame. Jadi purpose to live life separately, learning lessons. Jadi ketika kalian memang berpisah ya, ditujukan untuk hidup memang nggak bersama. Ada kemungkinan kalian ini memang susah bersama, tetapi ada pelajaran di situ. Kemungkinan ya, ini mungkin saja akan ada reunion yang setelah berpisah nanti ada reunion yang menjadi kembali kuat. Ada sesuatu yang stronger, mungkin ada pelajaran spiritual learning di situ. Kemudian sebetulnya kalian itu ya, kalau bicara mengenai twin flame, kalian itu adalah satu jiwa. Tetapi sebelum bereinkarnasi, ini ya kesimpulan dari kartunya nih. Ini salah satu teori yang bagus juga. Kenapa twin flame itu susah untuk bersama?
ya. Karena kalian tuh sebetulnya satu pemikiran. Jadi orang kembar yang jiwanya itu sebetulnya di-split di dua badan yang sama, tetapi ternyata tidak sempurna gitu loh. Yang aku lihat di sini split in half before reincarnating ya. Jadi harusnya satu ya, tapi itu dua jiwa udah itu kepisah, setengahnya itu ngikut gitu lah, paham ya? Jadi kayak kembar siam gitu, tapi di beda orang. Nah, itu yang membuat sebetulnya kenapa sih hubungan aku sama dia itu kok nggak dijodohkan. Ya mungkin ada energi twin flame, jadi kalian nggak usah pusing-pusing ya kalau nggak jodoh. Ya mungkin kalian ada twin flame lah ya, berarti emang nggak bisa berjodoh, dalam arti tidak bisa bersama dalam ikatan, tapi kalian bisa bersama sebagai pasangan hidup atau sebagai apa ya, biarkan dia dengan yang lain, kamu dengan yang lain, tapi kalian tetap berteman. Nah gitu. Di sini ada kartu cycle. Cycle itu we keep replaying the same story over and over again and it never ends well. Ya, ini bolak-balik aja hubungannya. Energinya ini bolak-balik aja dan nggak pernah berakhir dengan baik. Mau kamu coba sampai 6 kali, mau kamu coba 1, 2, 3 sampai 100, tetap aja nggak akan bisa baik ya. When are we going to do better so we can better? Ya kapan ya kita berbuat lebih baik so kita bisa lebih baik. Nah, di sini ada cycle ya. Sesuatu yang memang tidak sempurna, dysfunctional, arti tidak bekerja dengan baik di antara mereka. Hubungannya itu banyak toxic, hurtful, tidak stabil, dan kemudian skenarionya sama. Mungkin dia datang ke kamu, kamu datang ke dia, kalian masing-masing punya tujuan. Mungkin kamu di sini ke dianya, gua matre sama dia ke kamu, yang penting gue udah nemenin gitu. Ya mungkin tujuannya sama gitu ya, dan melihat ada situasi kondisi yang bisa masuk, ya tujuannya sama. Ini yang sebenarnya ya tujuan-tujuan yang menjadi toxicity di sini yang harus dihilangkan. Masalahnya sadar atau enggak kalian berdua itu. Unable to learn necessary lessons, nggak pernah belajar dari apa yang sudah terjadi. Jadi kalau misal kembali, ya circle tetap sama. Bukan berarti circle-nya nanti kamu bersatu, kamu gimana, ya tetap aja. Karena kalian punya energi twin flame mungkin ya, tapi ini tidak berlaku untuk semua orang. Oh ya, sebelum aku lanjutin, kalian harap ingat di sini ada warning ya, dimana pembacanya tidak bisa untuk semua orang, dan kalau mau personal reading silahkan, tapi personal readingnya tidak boleh mengafirmasi yang ada di videoku, karena banyak banget kak bener apa enggak personal reading, enggak, kalian harus punya masalah sendiri. Yang ketiga ini bisa ditebak, repetitive cycle ya. Repetitive cycle itu sesuatu yang memang udah pasti, ini pasti kembali lagi orangnya. Emang mau kemana sih lo mau putus dari gue? Pasti lo balik lagi, tapi dengan lebih gila lagi nanti jadinya. Itu tuh ada kayak feel gitu loh. Kalau orang kembali lagi itu biasanya dia punya feel adrenalin yang tidak terselesaikan gitu. Dan emang cocoknya sama kamu. Ibaratnya kayak aku ke Dufan, aku mau naik wahana kora-kora gitu ya. Ya aku akan repeat order. Kenapa? Karena aku suka kora-kora. Seru gitu loh. Walaupun harus berakhir. Gak mungkin kan kita berputar di kora-kora terus. Gitu teman-teman. Ya, jadi bisa di sini bisa ditangkap ya. Kita baca dulu nih. I want to commit to you. I want to hold your hand in sickness, in health. Ini udah pasti sebetulnya dia pengen berkomitmen dengan kamu. Ada niatan ingin berkomitmen, atau bahkan ini datang dari dirimu juga. Pengen berkomitmen kalian itu. I want to walk into the sunset with you. Aku pengen berjalan, bergerak menuju matahari terbenam dengan kamu ya. Ada sunrise, ada sunset. Pokoknya kayak di estetik gitulah. And never look back. Dan aku nggak mau ngelihat sesuatu yang di belakang. I need to release certain commitments and fully commitment. Oke, aku bisa ngeliat di sini bahwa dia itu kepingin untuk melepaskan semua komitmen yang ada dan ingin fully 100% dengan kamu. Nih, ini keinginan dia ya. Dia tuh pengen sebetulnya, walaupun hubungan kalian itu ada ending, the same old story, tapi ada union and sing. Jadi
Kenapa dia kembali, walaupun hasilnya nihil? Working in perfect rhythm. Jadi, bekerja pada satu irama yang sama, satu sama lain. Terlihat, mendengar, dan ada nilai serta respect, serta kebahagiaan. Ya, dan di sini aku lihat, ini tuh benar-benar dia pengen mencurahkan segala pikiran, jiwa, raga untuk kamu. Ini dia pasti pengen ada union. Kamu jangan bilang, dia nggak ada kak sama aku, nggak ada keinginan pengen bersatu. Ada, cuman circle kalian itu berat sekali, ya. Nih, cycle kalian terus turnover. Selama satunya itu mungkin energinya terlalu force, energi 100%, dia 100% akan mental. Jadi ya di sini sih, kalau pengen stabil, ya dia harus ngerti kamu juga harus ngerti dia. Ini masalahnya kalian nggak stabil. Mau kalian tahu nggak sih, berulang-ulang sampai 6 kali, 100 kali juga endingnya bad stories, pasti. Tapi tetap diulangi lagi karena seru. Paham kan? Kayak aku tadi, aku udah bilang aku pengen naik kora-kora gitu kan. Aku suka naik kora-kora kalau di Dufan. Itu tuh membuat adrenalinku itu naik gitu kan, adrenalin naik, aku nyaman dengan ketinggian, dengan diputar-putar begitu, aku suka banget, itu menantang banget gitu, bisa ngelihat ini ya. Ada pelajarannya apa naik kora-kora? Kita bisa melihat seputaran Dufan gitu loh. Ya kan, seputaran Dufan kita bisa ngelihat dari tinggi, kita bisa nyentuh pohon. Ya. Itu salah satu kesenangan aku. Tapi memang harus berakhir, karena kesenangan itu harus berakhir. Kenapa? Tapi aku udah kecanduan ke sana. Besok ke Dufan aku naik lagi, gitu teman-teman. Ya, jadi sama aja. Sesuatu yang berulang-ulang ya endingnya juga sama. Endingnya ya harus berakhir, gitu loh. Dan di sini saya ngelihatnya kamu sama dia sebetulnya 11-12. Kalau kamu bilang dia ini adalah orang yang nggak bagus, kamu tuh juga begitu. Kamu dipertemukan dengan orang ini ya karena kamu begitu. Ingat nggak? Tuhan itu pasti akan kayak mempertemukan jodoh itu kurang lebih mirip lah. Ya, nggak sama, tapi mirip. Kadang-kadang kita kalau ngelihat kok dia baik tapi jodohnya begitu ya, kita nggak pernah tahu apa yang terjadi di masa lalunya. Apakah jodoh ini dipilih karena blind to love atau love is blind, gitu. Sekarang kita akan lihat di sini ya, sama-sama. Energi dari orang ini, firasatnya bagaimana tentang kamu? Firasatnya. Ini ngejelasin udah hampir 15 menit sendiri. Firasatnya tentang kamu. Saya melihatnya bahwa memang secara pikiran, batin, dan juga keinginan dia untuk melepaskan kamu masih belum ada. Dan aku lihat di sini ada kartu Ace of Swords. Dia mungkin bukan orang yang pandai berkata-kata, teman-teman, ya. Tetapi walaupun itu tidak dikatakan, di sini dia itu pengen mencoba berubah. Dia pengen bilang bahwa aku mencoba perubahan ini untuk kamu. Tapi dia nggak ngomong. Bukan tipe orang yang ngomong. Karena aku punya keyakinan, dan dia melihat di sini ada kartu Page of Wands ya. Itu lebih seperti kamu tuh kayak penerangku. Dikala aku tuh lagi sulit, kamu tuh selalu memberikan kabar. Kamu selalu memberikan solusi. Kemanapun aku melangkah, kemanapun aku mencoba hal baru, aku tuh belum 100% sanggup. Karena di sini aku tuh kebiasaan pengen kamu tahu. Itu yang aku lihat. Orang ini masih belum bisa mandiri sih, secara batin, ya. Itu dilihat dari spiritual, dari keinginan dia itu juga masih belum bisa. Dan ada kartu The Hierophant, penerang hati. Ya, penerang hatinya cuman kamu yang bisa mengerti jalan pikirannya dia. Kenapa ya? Karena ada energi twin flame ini. Kamu jangan salah loh, energi twin flame itu
akan banyak cobaannya kalau kalian semakin mau bersama. Sebaiknya nggak usah direncanain deh, ya, supaya nggak begitu sakit hati, teman-teman. Karena di sini, ketika kalian berpisah, kalian itu baru sadar, oh ya, aku tidak bisa kehilangan dia. Tapi ketika dijalani, apakah semesta memberikan jalan? Enggak, karena pikiran kalian sama. Kalau pikiran sama, apa serunya? Pasti akan gampang boring, ya. Tapi itu mungkin yang tidak disadari dengan orang-orang yang mengerti twin flame itu apa. Taunya twin flame itu harus jadian. Ya, justru kalau aku bilang ke semua orang, kalau kalian mendapatkan twin flame itu bisa menikah, aduh, itu dapat dari mana? Yang bisa menikah tuh soulmate. Soulmate tuh biasa, kayak kamu sama teman kamu sama tetangga kamu, itu bisa nikah. Kalau karmic relationship apakah bisa menikah? Ya tergantung. Karmik biasanya kan hubungan-hubungan dengan orang ketiga, orang ke-100 ya. Bisa apa enggak gitu. Yang pasti dia rasakan ini ya, firasatnya tentang kamu. Dia merasa stabil ketika bertemu dengan kamu. Ketika ada kamu, semuanya tuh begitu indah. Dia bagaikan pohon kelapa yang kuat ya, dan pelan-pelan di sini dia merasa hidupnya dia itu berarti karena memang dibutuhkan. Dan kalau saya lihat di sini ada flexibility. Dia menjadi orang yang mungkin lebih lebih tidak kaku, lebih luas gitu. Karena orangnya lebih santai, lebih menerima. Tetapi di sini juga karena memang mungkin ya ada bad ending sama kamu, firasatnya dia ke kamu ya juga dia sedih gitu loh. Jadi ada heartbroken. Ya, kadang-kadang keinginan tuh kan nggak sesuai dengan harapan. Bisa jadi di sini ada heartbroken. Ini yang dia rasain tentang kamu. Dia ngerasain sedih. Kamu sedih juga nggak? Ya. Terus di sini saya ngelihatnya ya. Dia akan sangat sedih ketika kamu mencoba untuk menjalin atau kamu berkonsentrasi dengan orang lain. Ini yang dia rasakan. Dia merasakan kamu sekarang mungkin sudah hidup enak tanpa dia. Dan ini kamu tuh adalah orang yang membuat dia patah hati. Patah hatinya tuh banget, cuman gak diomongin. Biar kamu tahu kenapa dia selalu kembali dan kembali. Dia gak rela. Dia akan sakit hati ketika melihat kamu dengan orang lain. Dan dia pikirannya adalah kamu sekarang mungkin udah gak konsen sama dia. Dia juga merasa, nah ini ya, dia tuh masih merasa kamu tuh soulmate-nya dia. Kenapa banyak hambatan? Sebetulnya bilang sama dia kalau energinya di sini adalah bolak-balik terus, berarti kita ini twin flame bukan soulmate. Kamu bisa bilang sama dia seperti itu. Hubungan kita ini lebih dalam dari partnership. Bahkan kalau kita bisa dibilang kita ini saudara sejiwa loh. Ibaratnya kita ini lahir dari ibu yang sama, rahimnya sama, cuman kepisah gitu. Jelasin. Kalau orang kembar, apakah bisa bersama? Kan nggak bisa. Karena pikirannya sama. Dia melihat kamu tuh adalah seseorang yang bisa memberikan dia kebahagiaan. Bener-bener kayak dia tuh sangat enjoy ketika bersama kamu. Kamu tuh memberikan sesuatu yang baru, dunia yang baru buat dia. Akan sangat sedih kalau seseorang yang jadi soulmate kamu merasakan apa yang dia rasa. Dan di sini saya ngelihatnya seperti ku bilang, inner child dia ini terbantu karena kamu. Mungkin dia adalah orang yang tertutup. Ketika ketemu sama kamu, dia jadi orang yang lebih care, lebih dalam, dan lebih menyayangi kamu seperti dirinya sendiri. Itu yang aku bisa lihat. Karena dia merasa hubungan dia dengan kamu itu ya, walaupun menurut kamu stuck dan susah bersatu, secara spirituali ada kemajuan secara secara perubahan sikap dari dia. Gitu. Kamu tuh mengubah hidupnya dia sih sebetulnya. Itu yang aku bisa ngomong ya. Coba kita lihat lagi firasat dia tentang kamu. Di sini saya bisa melihat orangnya masih menyimpan foto kamu. Dia suka ngebayangin kamu ya, mungkin
dia lihat foto kamu di handphone, dia ngelihat sesuatu yang kamu kirim, itu benar-benar tidak mau dirilis sama dia karena dia merasa memang jatuh cinta sama kamu. Karena ada cinta di situ. Ya, sebetulnya kalau masalah twin flame, masalah karmik itu dirasain aja, teman-teman. Kalau semakin dekat kita banyak benturannya tapi semakin jauh itu kangen, ya either itu karmik atau twin flame. Jangan diharapin yang harus bersatu padu. Tapi kalau misalnya soulmate, misalnya kita udah pisah atau apa, kita males balik lagi. Ya nanti kalau ketemu lagi ya kebetulan, ya kalau misalnya memang berjodoh ya bisa menikah. Tapi kalau twin flame sama karmik, apalagi kalau misalnya udah twin flame, dia tuh bergabung dengan karmik, ada lagi cinta segitiganya, wah dia udah makin susah. Jadi itu memang ditujukan untuk berpisah benar-benar tidak bersama, tapi kalian saling belajar gitu loh. Oh ini loh cara menyayangi orang, ini loh caranya memberikan kepercayaan kepada orang, begini loh rasanya berkomitmen walaupun sebentar, begini loh mengenal karakter dia juga mengenal karakter aku, begini loh rasanya disayang dengan orang yang mungkin bukan tipe kamu, ya mungkin dia suka ngeliatin foto kamu, dia tuh ngebayangin menerawang jauh ke atas, pengen menikah sama kamu. Coba dari dulu aku nikah sama kamu, ya mungkin ini nggak terjadi, mungkin kesulitan atau obstacle ini tuh hilang dari hidup aku. Dia rindu kamu, teman-teman. Ini serius, dia rindu kamu. Dia falling in love sama kamu. Dan yang aku lihat, dia itu pengen kamu tuh hanya untuk dirinya aja. Karena sebetulnya, walaupun dia berusaha untuk lebih sembuh ya, untuk tidak bergantung sama kamu, tetapi masih ada shadow work atau ada PR yang membuat dia tuh ketarik lagi sama kamu. Aku bisa bilang di sini, teman-teman, dia tuh pengen ada pertemuan, pengen menikah, pengen pacaran, atau pengen satu rumah sama kamu, seperti kayak layaknya pasangan. Ya, tetapi masalah-masalah ini tuh banyak, dan masalahnya itu mungkin bertambah dan sama ujung-ujungnya mau coba sampai 1000 kali juga susah. Dan yang paling terbaik apa? Yang paling terbaik adalah ya kalau misalnya kalian kangen, kalian misalnya suka, cobalah ubah hubungannya itu sebagai saudara aja deh. Kalau kalian terlalu dekat takutnya saling menyakiti, tapi kalau kalian jauh kalian harus dekat gitu kan. Jadi lebih diubah aja seperti nggak usah terlalu intens ya. Kamu juga bisa fokus nih cari orang lain gitu, supaya sama-sama berjalan. Kalau dia lihat kamu sama orang lain atau gimana kan, dia juga akan move on gitu loh. Jadi kamu juga nggak berat, kamu fokus dengan yang memang benar-benar menerima kamu. Bukan berarti dia tidak menerima ya dalam tanda kutip, tapi di sini loh masalahnya itu selalu kalian tuh dibenturkan pada masalah yang sama. Mungkin kalau ada karmiknya ya hubungan dia dengan pasangannya seputar cemburu, seputar kapan ya dia bersama aku, akankah dia jadi milikku, nah gitu-gitu teman-teman. Bosen kan? Ayo dong 2024 kita harus lebih maju ya. Dan bagaimana ya orang ini kedepannya ke kamu. Aku akan coba untuk buka teman-teman sebagai penutup. Ada kartu Knight of Swords. Ya udah pasti akan ada komunikasi lagi ya, komunikasi yang membuat kamu merasa penting, membuat kamu merasa dibutuhkan. Dan ada kartu Ten of Cups, ya pengen balik lagi, pengen sayang-sayang sama kamu lagi, pengen disayangi kamu lagi. Tapi apakah kalian bisa menikah, kalian bisa bersama? Ini aku buka ya, daripada ntar nanya-nanya lagi. Ada kartu Strength ya, kartu Strength ini ada gambarnya ular juga. Ada gambarnya Leo. Ya, Leo itu kemungkinan ya kalau kalian kuat dengan hiruk pikuk masalah yang begitu banyak, ya bisa aja. Cuman tidak dalam waktu yang cepat gitu loh. Bisa tahunan, teman-teman. Ya, bisa tahunan. Ya, ini cuman kayak strength aja ya, bertahan dengan kondisi begini. Kalau dipaksakan menikah juga PR-nya harus kelar dulu. Ya, aku cuman bisa kasih
bisa bersamanya ya 50%. Tapi apakah ada faedahnya gitu ya? Apakah ada faedahnya? Yang saya lihat di sini ada kartu Three of Pentacles, ya relasi sih sebenarnya, lebih kepada nemenin jadi partner hidup. Ya kalau misalnya mungkin kalian semakin tua semakin bijak gitu, bisa bersama dan masalahnya lama-lama kelar, masalah kamu sama dia kelar. Misalnya gini, masalah pribadi kamu, misal kamu terjerat pinjaman online, terus dia masih punya keluarga, ya itu selesai dulu, baru nanti bisa ya. Kalau kalian sama-sama keras itu akan susah teman-teman. Ini ada yang jatuh, Y, Q, W, N, L, B, O, R, V, S, G, M. Lalu ada Z, X, T, dan J. Seperti itu teman-teman ya. Kita mengambil energi campuran dari nama-nama yang sudah aku sebutkan. Jadi, kalau misalnya ada nama kamu di sini bercampur dengan namanya dia di sini bercampur dengan energi-energi yang lain, ya berarti itu untuk dia. Jika memang nggak ada, ya ini berarti ya jadikan patokan aja, ambil yang baik, buang yang buruk. Ya, terima kasih yang sudah ikut readinganku untuk siang ini. Assalamualaikum, see you, I love you, bye bye.